Ruas TV, rutin walaupun sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pemirsa Ruas TV yang insyaAllah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah, kita kembali memuji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga kita masih bisa menjalankan aktivitas kita, utamanya dalam rangka melaksanakan ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian salawat dan salam jika senantiasa kita haturkan untuk kekasih kita, pemimpin kita, qudwah kita, panutan yang terbaik dalam hidup kita, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Pemirsa sekalian, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa mengarahkan dan membimbing hamba-hambanya untuk membersihkan jiwanya. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan bahwasanya keberuntungan seorang hamba itu adalah ketika dia senantiasa berupaya untuk membersihkan jiwa tersebut, dan kerugian seorang hamba adalah ketika dia terluput dari membersihkan jiwanya, bahkan mengotori jiwa itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa nafsin wa ma sawwaha, demi jiwa dan penyempurnaannya, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengilhamkan ke dalamnya kedurhakaannya dan ketakwaannya. Qad aflaha man zakkaha, sungguh beruntunglah orang yang mensucikan jiwa tersebut, wa qad khaba man dassaha, dan sungguh merugilah orang yang mengotori jiwa tersebut. Maka dalam hal ini hendaknya setiap orang yang beriman senantiasa berupaya untuk mawas diri dan introspeksi diri untuk menyadari bagaimana kondisi jiwanya, sehingga dia bisa mendeteksi, mendiagnosa penyakit apa yang terdapat dalam jiwanya. Pemirsa sekalian, salah satu penyakit hati yang kadang orang luput darinya, dan kadang orang tidak merasa dengan keberadaan penyakit tersebut pada jiwa seseorang, itu adalah dengan apa yang disebut dengan hasad, ya, atau dengki, ya, atau ya bisa dikata juga ada yang mengatakan iri hati, ya. Karena dalam kehidupan kita sebenarnya kita sudah lama terjangkiti penyakit ini, lama bercokol dalam hati kita, tapi kita belum sadarkan diri bahwasanya ternyata saya ini punya penyakit yang sangat parah. Dan tidak sedikit manusia yang memelihara penyakit seperti ini dalam dirinya dan tidak pernah terpikirkan untuk mencari obatnya, mencari terapinya. Nah, inilah bedanya antara penyakit fisik dengan penyakit batin. Kalau penyakit fisik, ya sedikit-sedikit kena, sakit kepala misalnya, sakit perut, nah itu langsung kita terpikir cari obatnya. Apalagi kalau penyakit yang parah, ya, penyakit yang bisa dikatakan membahayakan diri kita, ya, apakah itu penyakit kanker misalnya, ya, atau penyakit-penyakit lainnya yang dianggap kronis, maka tentunya manusia senantiasa berupaya untuk mencari obat, bahkan rela mengeluarkan harta benda yang banyak demi untuk kesembuhannya. Namun ketika seorang terkena penyakit batin ini, penyakit hati, kadang orang lupa, lalai dari memperhatikan jiwanya yang sedang sakit. Padahal sesungguhnya jiwa itu adalah hakikat diri kita, dia merupakan jati diri kita, dan itulah yang akan bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti pada hari kiamat. Adapun fisik kita yang kita saksikan pada hari ini, nanti pada hari kiamat tidak akan bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Justru fisik kita ini, tangan kita, kaki kita, mata kita, telinga kita, kulit kita akan menjadi saksi atas seluruh perbuatan kita di permukaan bumi ini nanti pada hari kiamat.
Maka dari sini dipaham bahwasanya seharusnya seorang hamba senantiasa berupaya untuk membenahi jiwanya. Nah, salah satunya di sini adalah apa yang disebut dengan penyakit hasad ini. Nah, apa yang dimaksud dengan penyakit hasad? Ini maksudnya penyakit hasad di sini, bahwasanya ketika kita melihat sebagian daripada saudara kita atau teman kita atau sahabat kita mendapatkan kenikmatan, mendapatkan rezeki, mendapatkan kebaikan, lalu ada perasaan tidak senang dalam hati kita, atau ada perasaan ingin mendapatkan kebaikan yang didapatkan dalam hati kita, ya, atau ada perasaan menginginkan kebaikan itu berpindah kepada kita, maka itulah hakikat daripada hasad atau dengki yang tersembunyi dalam hati seorang hamba. Maka kita harus hati-hati, ya, karena kebanyakan manusia biasanya memiliki karakter yang seperti ini. Tak peduli dia, siapapun dia. Ya, apakah dia orang yang paham dengan agama, apalagi orang yang tidak paham dengan agama, semuanya memiliki hal yang seperti ini. Bahkan para ulama sekalipun, kata para ulama kita, tidak luput dari mana penyakit hasad ini. Ketika dia melihat orang lain memiliki ilmu yang banyak, ya, kemudian banyak pengikutnya, bisa jadi memicu ulama yang lain itu untuk memiliki rasa dengki kepada ulama yang lain itu, ya. Dan ini adalah perkara yang menjadi salah satu pintu besar bagi syaitan untuk memasuki hati seorang hamba dan menggodanya. Dan hasad merupakan salah satu dosa yang paling pertama dilakukan di permukaan bumi ini. Siapa pelakunya? Pelakunya adalah iblis laknatullahi alaihi. Ya, bukan di dunia ini ya, tapi bahkan masih di surga, ya. Ketika Allah Subhanahu wa taala menetapkan bahwasanya Nabi Adam alaihissalam akan menghuni surga Allah Subhanahu wa taala, sementara ketika itu iblis laknatullahi alaihi karena pembangkangannya untuk memberikan sujud penghormatan kepada Nabi Adam alaihissalam, maka Allah Subhanahu wa taala menjauhkannya dari surga Allah Subhanahu wa taala. Maka disitulah muncul rasa kedengkian dari iblis laknatullahi alaihi, ya, akan kenikmatan diberikan oleh Allah kepada Nabi Adam alaihissalam. Dan ternyata dia berusaha untuk menghilangkan kenikmatan tersebut, dan dia berupaya dengan berbagai macam cara, sebagaimana caranya supaya Nabi Adam itu keluar dari surga dan tidak menikmati surga tersebut. Dan ternyata, ya, iblis laknatullahi alaihi dengan berbagai macam tipu muslihatnya mampu memperdaya Nabi Adam alaihissalam, ya, dengan sikap hasadnya itu, sehingga Nabi Adam alaihissalam dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diturunkan ke permukaan bumi ini. Itulah salah satu efek dan bahaya daripada hasad tersebut. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat mewanti-wanti, ya, dalam Al-Qur'an juga banyak diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala kisah-kisah yang berkaitan dengan hasad dan dengki ini, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-hasadu ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hatabah. Sesungguhnya hasad itu akan memakan kebaikan-kebaikan seseorang sebagaimana api itu melahap kayu-kayu bakar. Ya, setelah kita melihat api yang besar itu, ketika dilempar ke dalamnya kayu bakar, maka, ya, api itu akan menjadikan kayu bakar tersebut menjadi arang yang tak tersisa. Ya, begitulah hasad tersebut. Ketika menjangkiti hati seorang manusia, kata Rasulullah SAW, maka hasad itu akan memakan kebaikan-kebaikan yang ada pada dirinya, sehingga membuat kebaikan-kebaikan itu tidak bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, tingkatan hasad itu disebutkan para ulama kita. Ada yang mengatakan 4 tingkatan, ada yang mengatakan 3 tingkatan. Ya. Ada tingkatan hasad yang hanya sampai di tingkatan di bawah, disebut dengan tingkatan iri hati sebenarnya, ya. Sekedar iri hati ketika dia melihat ada tetangganya, ada temannya, ada sahabatnya yang mendapatkan kenikmatan, nah kok dia yang merasa kurang serak begitu, ya. Dia
orang senang kalau orang lain mendapatkan kenikmatan. Ya. Dia juga ingin mendapatkan hal yang sama. Ini tingkatan yang paling rendah. Tingkatan yang kedua, ketika seseorang melihat orang lain mendapatkan kenikmatan, kemudian dia tidak senang dan menginginkan nikmat tersebut hilang dari orang tersebut. Ya, jadi bukan hanya sekedar iri hati, tapi dia menginginkan nikmat itu hilang dari orang yang mendapatkannya. Ini tingkatan yang kedua. Dan tingkatan yang ketiga, ini yang paling buruk. Ketika dia melihat orang lain mendapatkan kenikmatan dan dia juga menginginkan kenikmatan itu hilang dari orang tersebut, bahkan menginginkan kenikmatan itu pindah kepada dirinya. Ya, dia menginginkan kenikmatan itu pindah kepada dirinya dan dialah yang menikmati kenikmatan tersebut. Lebih buruk lagi kalau itu dibarengi dengan aktivitas upaya untuk memindahkan kenikmatan yang didapatkan oleh orang lain itu, sehingga dia bisa menikmati kenikmatan yang pernah didapatkan oleh orang lain tersebut karena ketidaksenangannya itu. Entahkah itu berkaitan dengan harta benda misalnya, dia berupaya untuk mendapatkan harta benda orang lain dengan berbagai macam tipu daya yang dilakukan, bahkan termasuk pangkat dan jabatan. Ketika dia melihat orang lain mendapatkan jabatan yang mungkin lebih tinggi daripada dirinya, dan dia merasa bahwasanya dia yang berhak untuk mendapatkan jabatan tersebut, dan dalam hatinya ada iri hati, kemudian dia berusaha untuk melakukan berbagai macam tipu muslihat, makar dan seterusnya untuk menjatuhkan orang tersebut karena ingin menggantikan posisinya. Nah, ini lebih buruk lagi, ya. Ini merupakan tingkatan hasad yang luar biasa buruknya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sebagian ulama menyebutkan beberapa penyebab ya kenapa orang bisa hasad. Kenapa orang bisa dengki kepada orang lain? Ya. Yang pertama penyebabnya adalah al-adawatu wal baghdha. Adanya permusuhan dan kebencian. Ya. Ketika seseorang membenci orang lain, ketika seseorang memusuhi orang lain, maka segala macam bentuk kesuksesan yang didapatkan oleh orang lain tersebut itu akan menjadi sumber hasad daripada orang yang benci itu. Ya. Kesuksesannya akan menjadi sesuatu yang menjadi sumber iri hati baginya. Ya. Pokoknya apa saja yang didapatkan oleh orang yang dibenci, apa saja yang didapatkan oleh orang yang dimusuhi itu akan membuat orang yang hasad itu tidak tenang. Ya, tidak suka. Semakin banyak kenikmatan yang didapatkan orang tersebut, maka orang yang semakin sakit, hatinya semakin sakit, ya. Nah, makanya tidak baik menjadi orang yang suka membenci orang lain, suka memusuhi orang lain, karena ketika orang yang dimusuhi itu mendapatkan kenikmatan-kenikmatan, justru dia yang sakit, dia yang menderita, ya, dengan apa yang didapatkan orang lain. Padahal orang lain itu mungkin dia tidak merasa merendahkan dirinya, ya, tapi karena adanya penyakit hasad dalam hatinya itu membuat dia sakit. Nah, seperti itu. Kemudian penyebab yang lain disebutkan adalah anyanala ahadun mansiban 'aliyan yartafi'u 'alaihi. Ketika orang lain mendapatkan kedudukan melebihi daripada kedudukannya. Ya. Nah, ini biasanya kalau dalam sebuah instansi atau organisasi dan seterusnya, ya, ketika dia melihat temannya menduduki jabatan lebih tinggi daripada dia, ya, dia merasa tidak senang. Dia merasa tidak bahagia. Ya. Maka ini juga adalah perkara yang harus kita benahi dalam diri kita. Ketika ada orang lain mendapatkan posisi, mendapatkan kedudukan, selama memang dia adalah orang yang berhak untuk duduk di posisi tersebut, maka mari kita lapangkan dada kita. Jangan ada sedikit pun kebencian atau apalagi namanya iri hati, dengki dalam hati kita. Ya. Nah, memang ini rawan terjadi. Ya. Kemudian yang ketiga, ketika dia mempergunakan jasa orang lain, ya, dia mempergunakan jasa orang lain, kemudian orang lain juga mempergunakan jasa orang tersebut, ya, tapi dia tidak senang ketika orang lain itu mempergunakan jasa orang tersebut, apalagi kalau disewa dalam jasa yang sama.
Ya. Nah, seperti itu. Nah, ini biasanya terjadi pada para pengusaha yang memiliki usaha yang sama dengan orang lain. Dia tidak mau kalau orang lain memiliki usaha yang berkembang, padahal usahanya sama dengan usaha orang tersebut. Ya, persaingan dalam hal usaha. Ya, yang satunya buka misalnya usaha laundry misalnya. Orang lain juga buka usaha laundry di depannya. Ya, itu juga sampingnya. Terjadi persaingan antara satu dengan yang lain. Maka inilah yang terkadang membuat orang hasad dalam hatinya. Padahal kalau kita pikirkan, yang namanya rezeki itu kan Allah yang mengatur. Tidak mungkin rezeki itu tertukar. Allah tidak akan salah alamat dalam memberikan rezeki kepada hamba-hambanya. Kemudian selanjutnya di antara penyebab hasad ini adalah ta'ajub. Merasa ujub dalam hatinya, ya, merasa dirinya lebih baik daripada orang lain. Ini disebut dengan ta'ajub. Ta'ajub terhadap diri sendiri. Ya. Nah, ini merupakan perkara yang dimiliki juga oleh Iblis laknatullah alaihi ketika disuruh sujud kepada Nabi Adam alaihissalam, maka dia merasa takjub dengan dirinya dan mengatakan khalaqtani min nari wa khalaqtahu min nar, khalaqtahu min tin. Ya, ya Allah, engkau menciptakan saya, ya, ana khairum minhu, saya lebih baik daripada Adam itu. Engkau menciptakan saya dari api, dan sementara engkau menciptakan Adam itu dari tanah. Ini juga merupakan satu dosa yang pertama dilakukan setelah penciptaan Nabi Adam alaihissalam, masa takabur, sombong yang apa yang dimiliki. Kemudian selanjutnya yang kelima, penyebab yang namanya hasad ini adalah adanya rasa takut untuk tidak mendapatkan apa yang dicita-citakan. Ya, ada rasa takut dalam hati ini untuk mendapatkan apa yang menjadi tujuan dalam karirnya misalnya. Ya, sehingga ya apa saja yang menjadi penghalang dalam mencapai tujuannya itu akan menjadi sesuatu yang menjadi sumber kedengkian dalam hatinya kepada orang yang berusaha untuk menghalanginya. Ya, sekalipun mungkin dalam tanda kutip orang tersebut tidak berniat untuk menghalangi dia untuk menggapai cita-citanya, tapi orang itu terkadang menganggap bahwasanya dia adalah salah satu penyebab kenapa cita-citanya itu tidak tergapai. Nah, ini juga perlu dihindari. Kemudian yang keenam disebutkan di sini, hubbur ri'asati wa talabil jah li nafsihi. Ya, karena adanya kecintaan kepada ri'asah, ya, kedudukan, ingin mendapatkan kehormatan, ya. Nah, ini juga kadang ketika ada orang lain yang dianggap menyaingi dirinya dalam mendapatkan kedudukan dan kehormatan tersebut, itu akan menimbulkan hasad dan dengki dalam hatinya. Kemudian yang ketujuh, penyebab hasad ini adalah syuhun nafsi bil khairi ala ibadillah. Ya, ketika jiwa itu kikir untuk berbuat baik kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, dan ini adalah paling banyak manusia. Ketika seorang hamba itu ada kekikiran dalam jiwanya, tidak mau berbagi dengan orang lain, tidak mau memberikan manfaat kepada orang lain, maka ini akan menimbulkan banyak sikap kedengkian kepada orang lain. Bahkan ketika dia melihat orang lain bisa berbuat baik kepada orang lain, tiba-tiba muncul dalam hatinya perasaan hasad kepada orang tersebut. Ya, padahal orang lain berbuat, tapi dia yang seolah-olah sakit dalam hatinya ketika dia melihat orang lain melakukan kebaikan-kebaikan. Nah, ini beberapa faktor yang bisa menyebabkan ini namanya sikap hasad dalam hati. Bagaimana terapinya? Yang paling penting, ya, bagaimana seorang itu bisa menerapi namanya hasad ini, dengki dalam hatinya ini, ya, karena pada hakikatnya yang menjadi muarah penyebab daripada kedengkian itu adalah ketika seorang hamba tidak menyadari akan rezeki Allah Subhanahu wa taala, ketentuan Allah Subhanahu wa taala dalam memberikan rezeki kepada hamba-hambanya. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, ahum yaksimun rahmat rabbik nahnu qasamna bainahum ma'isyatan fil hayati dunya. Apakah mereka yang mau membagi-bagi rezeki Tuhanmu? Ya, kamilah yang telah membagi-bagi rezeki itu kepada mereka, ya, fil hayati dunia, di kehidupan dunia. Jadi Allah yang membagi rezeki itu kepada manusia, kepada hamba-hambanya. Kalau kita memiliki rasa hasad dalam hati kita, maka seolah kita menolak ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Maka terapinya bagaimana? Terapinya adalah merasa ridha, kita menerima segala ketentuan Allah Subhanahu wa taala dan meyakini bahwasanya
Allah Subhanahu wa taala tidak akan salah alamat memberikan rezeki kepada kita. Allah tidak akan menukar rezeki kita. Dan Allah tidak akan menyia-nyiakan apa yang telah kita usahakan. Manusia yang mendapatkan rezeki sesuai dengan usahanya, kita juga mendapatkan rezeki kita sesuai dengan usaha kita, maka tidak perlu kita merasa risih dengan apa yang didapatkan oleh orang lain. Yang kedua, ketika orang lain mendapatkan kenikmatan, mendapatkan rezeki, maka mari berlapang dada dan kita bersyukur atas hal tersebut dan berikan selamat kepada saudara kita. Itu juga akan membuat kita lapang, dan yang namanya hasad dalam hati kita itu akan dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya kepada kita semua dan bisa membersihkan hati kita dari berbagai macam penyakit hati dan jiwa itu. Dan termasuk di sini adalah penyakit hasad yang kadang kita tidak sadari terjadi pada diri kita. Ya, sehingga Allah Subhanahu wa taala ya senantiasa memberikan apa yang disebut dengan salamatus sadar, ya, kesehatan, kelapangan dada kita, ya, sehingga kita bisa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membawa hati yang selamat, yang kata Allah dalam firman Allah taala, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim, di mana pada hari itu tidak lagi bermanfaat yang namanya harta benda dan anak-anak kecuali orang yang datang kepada Allah dengan membawa hati yang selamat. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.